Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, membutuhkan makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bernafas. Dan yang terakhir, ada peka terhadap rangsang. Oke anak-anak, Ibu punya satu lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Apa saja yang termasuk makhluk hidup? Yang pertama, yaitu manusia. Dan yang kedua, hewan. Terakhir, tumbuhan. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang bernafas. Apa itu bernafas? Bernafas adalah sebuah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan darat yang bernafas menggunakan paru-paru yaitu kucing, sapi, kambing, jerapah, dan sebagainya. Serta terdapat juga beberapa hewan lain yang bernafas menggunakan paru-paru, yaitu amfibi dewasa dan semua jenis burung. Hewan air yang bernafas menggunakan paru-paru yaitu seperti ikan lumba-lumba, kura-kura, dan ikan paus. Dan untuk yang bernafas menggunakan insang yaitu hampir semua jenis ikan. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan trakea yaitu serangga seperti nyamuk, belalang, kupu-kupu, dan hewan lainnya. Ada juga hewan yang bernafas menggunakan kulit seperti cacing dan beberapa hewan lainnya. Kemudian, tumbuhan bernafas menggunakan daun, batang, dan akar. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang bergerak. Apa itu bergerak? Secara umum, gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manusia dapat bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Hewan bergerak dengan menggunakan berbagai alat geraknya. Contohnya seperti burung bergerak menggunakan kaki dan sayapnya, ikan menggunakan siripnya, serta terdapat juga ular yang bergerak menggunakan tubuhnya. Untuk tumbuhan, contohnya itu seperti tumbuhan putri malu, yang dimana pada saat kita menyentuhnya, maka daunnya akan menutup secara perlahan. Pergerakan ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang membutuhkan makanan. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup karena merupakan sumber tenaga untuk melakukan aktivitas. Manusia memperoleh makanan dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Terdapat 3 macam hewan berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan, yaitu contohnya seperti sapi, kambing, dan hewan lainnya. Karnivora merupakan hewan pemakan daging, contohnya seperti harimau, buaya, dan hewan lainnya. Serta ada juga omnivora, hewan yang pemakan segalanya atau hewan pemakan daging dan tumbuhan.
Contohnya seperti tikus, ayam, dan sebagainya. Yang keempat, kita akan membahas tentang tumbuh dan berkembang. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kemudian, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi dari organ tubuh dalam proses pertumbuhan. Yang kelima, kita akan membahas tentang berkembang biak. Berkembang biak atau melakukan proses reproduksi itu tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Dan cara makhluk hidup berkembang biak sangatlah beragam, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia berkembang biak secara seksual atau bisa dikatakan bahwa manusia termasuk ke dalam vivipar atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan berbagai cara. Yang pertama, vivipar, beranak atau melahirkan. Contohnya seperti sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, ovipar atau bertelur. Contohnya seperti ayam, buaya, ular, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat juga ovovivipar, bertelur dan beranak. Contohnya itu seperti kuda laut, bunglon, kadal, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, yaitu yang pertama tunas, yang kedua generatif atau penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, yang ketiga vegetatif alami atau proses reproduksi tanpa melalui pembuahan, tetapi dilakukan secara alami tanpa bantuan manusia. Dan yang terakhir, terdapat vegetatif buatan. Selanjutnya yang keenam, kita akan membahas tentang pekat terhadap rangsang. Makhluk hidup merupakan makhluk yang pekat terhadap rangsangan, bahkan dapat merespon rangsangan yang didapatnya. Hal ini karena makhluk hidup memiliki indera masing-masing. Contohnya seperti manusia yang memiliki mata untuk melihat. Kemudian seperti tumbuhan putri malu yang ketika disentuh maka daunnya akan menutup secara perlahan, serta terdapat juga beberapa contoh lainnya.